Betul. Nah, di dalamnya terdapat kebenaran dan cahaya, betul? Betul, di Al-Quran juga dijelaskan. Iya, tetapi kenapa Kak Elin tidak percaya, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya di dalam Taurat dan Injil, malah membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran? Shalom saudara sekalian, saya percaya bahwa hanya nama Yesus saja yang memberi kita kepastian. Ayo jika saudara percaya coba ketik di kolom komentar video ini, hanya nama Yesus memberi kepastian, hanya nama Yesus memberi kepastian. Saya kembali menyapa bagi semua sahabat gereja YouTube dimanapun saudara menyaksikan program ini, baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya kasih dan kebaikan Tuhan menyertai kita semua. Jika saudara diberkati oleh program gereja YouTube, jangan lupa saudara bisa share kepada teman-teman saudara di sosial media, dan juga saudara bisa komen yang positif, serta pencet like-nya dan jempolnya, serta jangan lupa klik tulisan warna merah bertulisan subscribe YouTube channel gereja YouTube. Di kesempatan kali ini saya mau bagikan video perdebatan seorang murtadin Aceh, bagaimana dia menginjili di media sosial dan mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Tanpa berlama-lama yuk kita saksikan video berikut ini. Ya, selamat pagi saudara Ar-Rahman. Nah, Rizal. Ternyata. Mana Rizal? Masih belum taubat juga kamu, Rizal? Gak berani lagi naikin aku ya, Des ya. Gimana? Gak berani kau naikin aku lagi. Kok gak berani bagaimana? Des, menurutmu Yesus itu berkuasa nggak? Penguasa bumi dan langit nggak? Aduh, ini Rizal nih datang-datang mau mengalihkan tema. Tema kita bukan itu, Rizal. Tema kita nih. Ayo, kamu lanjutin. Karena dari tadi Muslim yang naik tuh sudah mengakui Muhammad berada di jalan yang sesat. Nih, apa agama Muhammad sebelum ke Gua Hiro? Yo, gimana? Baik, aku jelaskan kepadamu ya. Pakai inimu ya, biar nangkap ya. Begini. Silakan. Di zaman Nabi kami itu, ada namanya agama yang Hanif, agama yang lurus, agama yang dibawa dari Ibrahim. Agama itu sebagian memang Sebentar. Hanif itu apa arti Hanif? Hanif itu adalah agama. Kau nggak ngerti agama yang lurus, yang mengikuti kau bohongin nyata. Hanif kok agama? Di dalam Al-Quran yang diajarkan oleh pelan-pelan dengar. Al-Quran itu ketika ada orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami ini adalah keturunan-keturunan dari Ibrahim. Kemudian Al-Quran membantah, Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang Hanif. Betul? Iya, yang Hanif. Oke, sebentar. Apa arti Hanif? Kasih saya referensinya. Hanif itu adalah... Bahasa apa Hanif itu? Coba, sebentar. Hanif itu pengertian Hanif. Enggak, saya tanya dulu. Hanif itu kosakata bahasa apa? Orang yang taat dan patuh dan mengikuti. Taat itu bukan Hanif. Taat itu taat. Bahasa Arabnya bukan Hanif. Sebentar, gini Rizal. Kamu mau bicara akademis apa mau bicara dogma? Sebentar Rizal. Kamu mau diskusi saya dalam bidang atau ranah yang akademis ilmiah atau mau bahas dogma? Kau tidak mengerti sesuatu yang kau tanyakan. Baiklah, kau dibawa dulu. Rizal, saya nanya sama kamu sekali lagi nih. Kalau kamu masih nggak nyambung, saya turunin ke bawah. Dengar, Rizal, dengar. Kemudian ku jelaskan. Rizal, dengar. Kalau kita bahas dogma, nanti kita debat kusir. Biar kita tidak debat kusir, ayo kita kaji kata Hanif ini. Pertama gini, Hanif itu apakah dia bahasa Inggris? Apakah dia bahasa Indonesia? Apakah dia bahasa Arab? Coba saya tanya. Dia bahasa Arab. Oke, coba cari akar bahasa katanya. Arab. Coba, enggak, sebentar. Akar katanya apa? Hanif, apa akar katanya? Hanif. Apa akar katanya? Hanif itu ajaran sesuatu agama. Udah ngarang kau di bawah. Coba kalau nekat yang nyata. Gini teman-teman. Ulama-ulama, ini yang pakar-pakar ya.
itu mengakui bahwa di dalam Al-Quran ada kosakata-kosakata yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Yang disebut dengan lughah ajami'ah, lughah ajam. Apa itu bahasa-bahasa ajam? Kosakata-kosakata ajam, lisan bahasa ajam. Itu adalah bahasa-bahasa yang orang Arab sendiri nggak tahu itu apa. Didapati bahasa-bahasa yang bahasa-bahasa asing dalam Al-Quran itu. Ya, tapi mereka ngarang itu ngarang. Ada sebuah buku yang sangat bagus. Buku itu berjudul Decoding Al-Quran. Ya, maksudnya merekonstruksi. Ya, mencari akar katanya. Artinya menyusun ulang asal-usul Al-Quran. Ya, judul buku itu Decoding Al-Quran, judul title besarnya The Syro-Aramaic Reading of Quran. Bacaan Al-Quran menurut bahasa Aram. Karena para pakar-pakar ya sangat yakin bahwa bahasa asli Al-Quran itu bukan bahasa Arab, tetapi bahasa Aram. Ilmu kalian nggak sampai ke sana. Kalian nggak sampai ke sana. Ilmu kalian jumlah Tuhan satu. Hadis itu masuk surga. Itu ilmu kalian. Mana tahu kalian ke situ nggak nyampe ilmu kalian. Yuk. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Elin. Oke, kita kasih naik Ya, selamat pagi Saudari Elin. Saudari Elin. Iya, Bang. Silakan Saudari Elin, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan Elin. Mau saya bantu menyalakan kamera dari sini? Silakan tuh. Sudah sampai? Silakan diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan gemeteran, ya, jangan grogi, tarik napas. Hembuskan napas. Tarik napas lagi. Hembuskan napas. Yuk, terus. Silakan. Ayo, nyalakan kamera. Oke. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih yang memberikan support ya. Terima kasih. Ini mana Elin? Apakah kamu sudah ketakutan? Kalau misalnya ketakutan, jangan dipaksakan. Nah, gitu. Oke, silakan. Ya. Selamat pagi Elin. Selamat pagi. Oke. Gimana Elin? Gimana? Apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Mainan di rumah Rahma. Silakan. Ya, ini pembahasannya masalah agama ya. Betul. Mama. Di mana dari pokok bahasan kita hari ini, beberapa teman-teman Muslim sudah mengakui bahwa menurut Al-Quran, Muhammad itu berada di jalan yang sesat. Kalau sepengetahuan saya, ya saya orang biasa ya. Sekolahnya juga menengah. Kalau masalah agama, kalau sepengetahuan saya, agama sebelum dibawa Nabi Muhammad itu agama Yahudi ya. Cuma agama Yahudi itu dulunya memang agama yang diturunkan Allah ke muka bumi. Ada kitabnya loh, mereka juga dituruni kitab. Kitab apa? Kitab orang Yahudi aku kurang tahu ya, karena aku bukan apologet. Oke. Menurut Anda, mereka menurut Anda ada nggak kitab-kitab yang terdahulu? Kitab terdahulu memang ada. Apa itu? Kitab apa itu? Kitab Taurat dan Injil. Kalau mereka yang dituruni kitab sebelum Nabi Muhammad itu disebut dengan Ahlul Kitab gitu. Taurat dan Injil kitabnya ya, betul. Ahlul Kitab.
memang ada agama-agama yang diturunkan Allah gitu kan, bersama rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya gitu. Oke. Kenapa nama kitab-kitabnya itu Taurat dan Injil, betul? Betul. Nah, di dalamnya terdapat kebenaran dan cahaya, betul? Betul, di Al-Quran juga dijelaskan. Iya, tetapi kenapa Kak Elin tidak percaya, tidak membaca kitab-kitab sebelumnya di dalam Taurat dan Injil, malah membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran? Karena semua Kan, bingung kan? kitab Al-Quran, Bagaimana? Zabur, Injil, semua sudah dirangkum, sudah dijelaskan oleh Allah sendiri yang berfirman. Allah sendiri yang menjelaskan kitab-kitab terdahulu itu isinya semuanya ada di Al-Quran. Semua isi kitab-kitab terdahulu semua ada di Al-Quran. Sudah jelas, komplit gitu loh. Ya. Oke, baik. Kita buktikan ya pernyataan dia ya. Menurut Elin, kitab-kitab terdahulu itu sudah dirangkum dan sudah ada di dalam Al-Quran dan Al-Quran komplit, betul? Iya, betul. Oke, baik. Sekarang saya tanya, Kak Elin atau Ibu Elin atau adik Elin punya suami kan? Nah, mohon maaf nih, mohon maaf. Disunat tidak suaminya? Islam. Disunat tidak suaminya? Ini disunat. Oke. Sunat itu diajarin tidak oleh Al-Quran? Diajarkan. Oke, semua. Di Quran surat berapa? Silakan. Aku kurang tahu ya. Aku membaca Al-Quran cuma apa? Begini Elin, di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Kata khitan itu tidak pernah muncul barang satu kali pun di dalam Al-Quran. Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwa Al-Quran memerintahkan untuk sunat? Kenapa Anda memfitnah Al-Quran bahwasanya apa yang ada di dalam Taurat dan Injil sudah dirangkum dalam Al-Quran? Sudah komplit dalam Al-Quran. Pernyataan Al-Quran komplit ya, itu sangat berbahaya bagi orang Islam karena orang Islam tidak bisa jadi Islam kalau nggak baca buku yang lain, namanya hadis karangan Bukhari. Contoh, saya kasih contoh nih, saya kasih contoh. Apakah ada di dalam Al-Quran kalau sholat itu tangannya begini-begini? Ada nggak? Ada nggak dalam Al-Quran begini? Kalau sholat jarinya, telunjuknya? Memang di tiap-tiap ayat Al-Quran itu memang tidak dijelaskan secara detail. Katanya komplit. Itu namanya komplit yang nyata. Maksudnya nekat yang nyata mengatakan Al-Quran komplit. Kalau komplit itu jamu sidik muncul komplit. Tadi yang bilang komplit siapa? Semua ajaran dari kitab yang terdahulu itu diajarkan juga di Al-Quran. Oke, Al-Quran komplit atau tidak? Komplit semua, cuma yang di mana dalam Al-Quran suruh begini tangannya? Itu tidak perlu diterangkan di dalam Al-Quran. Terus dapat dari mana? Perintah sholat. Iya, kalau sholat apakah harus begini-begini tangannya? Tata caranya tidak dicantumkan memang. Berarti Al-Quran tidak lengkap, betul? Terus kalau orang Kristen meninggal dunia kan? Oke lah, begini Elin. Tahu nggak kenapa? Gini Elin, sebentar. Elin, ketika kamu membaca Al-Quran, sebentar Elin. Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Ketika kamu membaca Al-Quran, apakah kamu membaca artinya? Saya tidak bisa berbahasa Arab, jadi saya tidak tahu artinya. Oke, berarti inilah sebab kenapa Elin masih Islam. Kenapa? Karena seandainya kalau Anda membaca artinya, mustahil Anda masih Islam lagi.
Loh, karena Anda selama ini tidak baca artinya. Coba Anda baca artinya. Coba sekarang saya tanya nih, kalau baca ayat ini apakah nih ya, saya tampilkan ya. Nih, ketika Anda baca ayat ini, benarkah Anda dapat pahala? Bentar. Saya tampilkan ayat Qur'annya. Saya tampilkan ayat Qur'annya. Sabar ya, sabar pelan-pelan. Sabar, nanti kamu baca ya. Kamu kan membaca Al-Quran. Nih, coba baca artinya, baca Arabnya. Nih, saya balik kamera saya. Nih, ini ayat Al-Quran nih. Surat Al-Ahzab ayat 51. Coba baca, coba. Tujzi man tasya minhunna waktu apa itu ya? Kurang jelas nak. Oke. Oke, Ketika Anda baca ini Anda dapat pahala, betul nggak? Coba, ketika Anda baca ini, nih. Ketika Anda membaca ini, coba baca lagi. Turji man tasya minhunna wa ilaika. Oke. Sampai situ aja dulu. Ketika Anda baca itu dapat pahala, betul nggak? Menurut hadisnya iya. Oke, dapat pahala. Tapi Anda tidak tahu artinya kan? Memang tidak tahu artinya. Oke, kalau tahu artinya menurut Anda akan kaget nggak? Artinya apa itu? Oke, baik. Artinya, ini tentang bagaimana Muhammad boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendakinya. Boleh menggauli wanita-wanita yang diceraikan. Percaya nggak? Surah Al-Ahzab ya. Oke, baik. Ini terjemahannya. Coba baca yuk. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Muhammad boleh menggauli siapa yang dikehendaki Muhammad, betul? Betul. Bentar. Kamu boleh, ya nih, kamu boleh, ya, menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Betul? Anda jangan kaget begitu. Selama ini Anda baca Arabnya. Sekarang saya tanya Elin, masakan kamu ketika membaca ini, ayat ini, yang bahasa Arabnya ini, yang sebenarnya artinya begini, sebenarnya artinya ini, masa kamu dapat pahala? Coba, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Terus dapat pahala? Satu kan ya. Istrinya tidak satu. Jadi memang itu ayat turun memang untuk Nabi boleh dia boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki, betul? Dalam kurung istrinya kan. Iya, ini loh, ini saya bacain lagi ya, saya baca ini. Kamu boleh, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu. Sudah? Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, betul? Dan siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, betul? Ya. Maka tidak ada dosa bagimu. Berarti Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai dia? Berarti itu ada hukum rujuk gitu loh. Mana rujuknya? Kalau rujuk ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Gimana sih? Dengar nih, Elin, bentar nih, Elin. Saya kasih tahu Elin. Misal, dengar, misal. Pelan-pelan, Elin. Pelan-pelan. Misal begini, Elin. Aduh, udah gelagapan dia, saudara-saudara. Elin, dengar dulu. Selama 3 bulan masa idah wanita itu rujuk sama Elin, coba dengar dulu ya.
Dengar Tidak dulu perlu Elin. tidak perlu Elin. akad nikah selama masa idah gitu loh Mas. Oke, Kalau sebentar tak- Elin. Kalau gitu. orang Nggak ngerti agama Islam nggak usah. dia sudah ngomong nih, sudah mulai datang, saudara-saudara. Elin, kalau Muhammad ada tahu nggak Mas, Nabi Muhammad itu istrinya tidak cuma satu, lebih dari satu gitu loh Mas. Perkawinannya ada mengawini janda, ada mengawini anak di apa bawah umur, itu yang di bawah umur, bujang maksudnya. anak di Gitu bawah loh. umur ada nggak? Ada. Umur berapa? Itu semua yang diperbuat Nabi Muhammad itu semua menjadi dasar-dasar hukum bagi orang Islam. Jadi tidak sembarangan. Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah dicerai? Yang sudah dicerai boleh digauli selama masa idah, Mas. Boleh dirujuk kembali Di selama mana ayatnya masa idah? Kenapa Neng Elin suka menambah-nambahi? Dan tiadalah Neng Elin itu suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada. Dan siapakah orang yang suka menambah-nambahi yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang mengada-adakan yang tidak ada. Dan mereka itu tiada lain adalah tukang sulap dan tukang sihir. Dan siapakah orang-orang yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu mereka yang adalah tukang sulap dan tukang sihir. saja gitu. Oke lah Elin. Nah, Elin, suara kamu tidak terdengar. Elin, ketika saya bicara, kamu bicara, suara kamu tidak terdengar. Makanya dengarkan. Apakah ada di situ masa idah? itu didasari dengan hukum-hukum Bukan di ayat yang saya bacakan tadi, adakah di sini masa idah? itu karena sampean belajar hanya terjemahan saja gitu. Oke, baik. Coba. Oke, karena kita katanya belajar terjemahan. Oke, baik. Saya balikkan kameranya, saudara-saudara. Oke, baik. Coba kita cek bahasa Arabnya. Yuk, silakan. Di mana di sini? Kata yang ini, ya, perhatikan. Kamu boleh menangguhkan, menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, istri-istrimu. Dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali. Dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Maka tidak ada dosa bagimu. Pertanyaan saya. Menurut ayat ini, Muhammad boleh nggak menggauli perempuan-perempuan yang sudah diceraikan dia? Boleh selama Boleh. masih boleh. Boleh. Ya, Tidak ada orang dosa, betul. Islam, Nabi Muhammad saja orang Islam juga boleh kembali kepada istrinya yang sudah dicerai, boleh kembali kepada istrinya yang sudah Kalau dicerai. sudah dicerai, boleh menggaulinya kembali. Betul. Mas, cerai satu, talak satu. Berarti walaupun sudah cerai, boleh Ya. boleh berhubungan seksual. Indahnya ajaran agama Islam. Lihat itu saudara-saudara. Berarti begini, sebentar. Misal kamu ini, ya mudah-mudahan tidak terjadi. Semisal kamu bercerai, bentar Elin, pelan-pelan. Semisal kamu bercerai dengan suamimu, misal nih. Apakah kalian boleh berhubungan seksual walaupun kalian sudah bercerai? Boleh Mas, selama cerai itu masih talak satu Mas dan masih dalam masa idah. Talak satu di mana ini? Ini di mana ayatnya talak satu di mana? Oke lah, baiklah ya. Ini karena berhubung kamu suka ngarang bebas. Oke, jadi saya turunkan dulu ya. Hukumnya itu untuk semua, untuk umatnya juga. Oke, lalu kenapa ada kata-kata maka tidak ada dosa bagimu? Kenapa itu ada kata-kata seperti itu? Tidak ada dosa selama itu mereka rujuk masih dalam masa idah. Di mana ada kata-kata rujuknya? Mas, selama masih dalam talak Ya, satu. maksudnya di mana di situ ada kata-kata rujuk? Kalau ada kata rujuk, ngapain lagi dibilang kamu tidak berdosa? Namanya orang sudah rujuk,
orang sudah menikah kembali setelah bercerai, ya memang nggak dosa lah. Ngapain Quran capek-capek ngomong tidak ada dosa bagimu. Justru kata-kata tidak ada dosa bagimu ini menjadi satu indikasi bukti kuat bahwasanya boleh menggauli istri sudah diceraikan. Tidak ada dosa bagi dia. Tapi itu spesial bagi Nabi. Bukan bagi semua umat muslim. Perhatikan, saya tampilkan bahwa itu spesial bagi Nabi. Makanya saudara-saudara hati-hati jadi nabi. Nanti Anda dapat yang spesial-spesial, saudara-saudara. Perhatikan, nih. Saya bacakan ya, nih. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan-perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk ketenangan hati mereka. Dan mereka tiada bersedih. Dan semuanya rela dengan apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dan Allah mengetahui apa yang tersimpan dalam hatimu. Nih, kalau kita baca ayat sebelumnya. Nih, itu khusus bagi Nabi. Nih, perhatikan ya. Nih. Coba Mas. Hai Coba Nabi. Mas. Pelan-pelan. Nih. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya. Kepada hamba saya yang kamu miliki. Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan. Yang dikaruniakan Allah untukmu. Dan demikian juga anak-anak perempuan dari saudara dan seterusnya nih. Anda perhatikan ya. Nih. Dan perempuan mukmin yang mau menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Ini khusus bagi Muhammad saja. Bukan bagi semua orang mukmin. Wah, nih katiangnya. Khusus. Nah, tadi sebenarnya kan kita tadi lagi ngomong gini loh. Ketika kamu membaca ayat-ayat itu, hubungannya sama Allah tuh apa? Hubungannya sama dirimu apa? Ketika kamu baca, Nabi boleh menggauli siapa-siapa yang dikehendaki. Itu kan urusan pribadi Muhammad. Lalu hubungannya dengan iman tuh apa, saya tanya? Nilai atau apa namanya, urusan Anda dengan Allah apa ketika Anda membaca ayat itu? Ini kan Al-Quran kan pedoman, Mas, pedoman. Pedoman itu kalau misalnya jangan mencuri, kemudian jangan bersaksi dusta, itu pedoman. Tapi kalau, wahai Nabi, kamu boleh menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki, itu hubungannya sama hubungannya apa? Itu kan urusan pribadinya Muhammad. Kenapa Anda jadi urusan? Makanya itu ayat-ayat sebenarnya. Ayat-ayat itu sangat pribadi urusan dengan Muhammad. Apa hubungannya dengan kaum muslimin? Itu petunjuk Mas. Petunjuk. Petunjuk apa yang kamu dapatkan dari Anda membaca ayat itu? Wahai Nabi, kamu boleh menggauli perempuan-perempuan yang telah kamu cerai. Petunjuk apa yang kamu dapati dari situ? Berarti boleh kembali kepada istri yang sudah dicerai. Capek saya ngomong sama dia. Udah dibawa dulu. Udah nggak ngerti agama Islam, ngomong agama Islam. Gini loh teman-teman. Seandainya itu sudah rujuk kembali, ngapain dibilang tidak ada dosa bagimu? Namanya sudah rujuk. Gimana? Aduh. Contoh. Ketika kamu sudah menikah dengan istrimu, maka kamu boleh menggauli istrimu. Pertanyaannya, nggak perlu diajari. Namanya sudah nikah berarti sudah sah. Terus kenapa harus dibilangin tidak ada dosa bagimu? Kadang-kadang saudara ya. Oke, by the way, Baswe, teman-teman, kita sudah berapa jam? Kita sudah 2 jam ya, teman-teman ya. Sudah 2 jam. Oke, kita naikkan lagi ada Uli
BR Sitanggang. Oke. Itu tadi videonya. Artinya kedatangan Yesus datang kedua kalinya sudah semakin dekat. Ayo putuskan hari ini untuk kita mengikuti Yesus, cinta Yesus, dan ikut Yesus sebagai juru selamat. Yuk beranikan diri di hadapan Tuhan jika saudara setuju. Ayo coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Sekali lagi, coba ketik katakan, saya mau cinta Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali semua sahabat gereja. YouTube salam sukacita, salam kebahagiaan dan salam mukjizat terjadi dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Jujur senang sekali hari ini saya bisa melayani Tuhan Yesus pada hari ini. Saya berdoa kiranya penyertaan Tuhan senantiasa menemani saudara dan kita terus bisa memuliakan nama Tuhan Yesus. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia bisa melalui Bank BRI 042 1010 048 70560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui QRIS Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode QRIS ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.